lambaikan tangan gitu aja, Merry Christmas gitu aja, luar biasa. Wow, yang merasa malam hari ini guru-guru boleh angkat tangan yang merasa guru gitu. 1, 2, 3, 4 guru itu aja. Wow, luar biasa. Iya. Iya. Terima kasih Pak Kepala, memberkati. Ini saya bukan main suku, tapi memang Pak Kepalanya, karena Pak Kepalanya orang Nado, jadi saya juga Nado nih. Jadi aduh, terima kasih Pak Kepala, memberkati. Bayangkan, ini dia lebih tua dari saya. Saya umurnya baru 53 tahun, baru 53 tahun. Tapi Pak Kepala tua jauh. Coba bayangkan. Saya kasih sedikit dulu. Kalau saya udah lama tidak khotbah buat anak pelajar ya. Ibu guru ini, Ibu Lamris, saya kenal dari zaman beliau belum nikah, dari belum punya anak sampai belum punya suami. Itu aja. Nah, kenal saya, tahu banget. Tahun berapa? Saya khotbah pelajar dari tahun 97. Itu aja. Nah, saya melayani sudah 24 tahun. Makanya dari waktu khotbah saya sekarang ini kebanyakan khotbah buat bisnismen, khotbah buat kepala-kepala sidang gitu aja, ngajar buat sekolah kita. Tapi puji Tuhan, hari ini saya berjumpa dengan teman-teman sahabat saya yang luar biasa, anak pelajar, apalagi pemain musik ya, luar biasa ya. Buat beri applause dulu buat pemain musik. Yang main keyboard namanya siapa? Wih, namanya Jonathan. Wah, luar biasa. Biasanya namanya Jonathan tuh keren, gitu aja. Jonathan keren karena saya punya bapak rohani namanya Jonathan Patiasina, gitu aja. Gitu. Ya, pernah kesini Pak? Oh, itu orang tua rohani saya, gitu aja. Itu bapak rohani saya, pendeta Jonathan Patiasina, gitu aja. Pendeta yang dipakai luar biasa. Nah, saya kasih tahu dulu buat anak pelajar. Dulu zaman saya sekolah, papa saya seorang pendeta dan rektor sekolah kita. Tapi waktu zaman saya sekolah itu saya sering suka nyontek loh. Terus begitu saya kalau nyontek suka bilang dalam nama Yesus Tuhan tolong. Jadi yang nyontek bertobat hari ini anak pelajar, ya. Jangan sampai oke, sebelum saya khotbah saya mau ajak dulu bagaimana ini lagi nakal dalam gereja. Mari teman-teman yang baik, yang masih nyontek boleh lambaikan tangan, gitu aja. Boleh. Wow, ibu guru boleh lihat ke belakang itu dia, haleluya. Yang nyontek lambaikan tangan dengan jujur di Natal. Haleluya, hampir semua Pak, Bu, bagaimana ibu guru, gitu aja. Jangan sampai kita nyanyi gini. Holy night, tapi nyontek jalan terus. Karena yang mesti berubah. Amin. Haleluya. Saya 20 tahun pembicara muda, gereja mana aja, pokoknya begini. Saya pembicara di bangsa-bangsa youth, gitu aja. Lalu saya dibawa global untuk mengajar anak. Makanya waktu diundang Pak Guru ini saya makin mikir, Tuhan, saya masih kena nggak khotbah di? Saya biasa khotbah di umum, masalah juga pernah khotbah di youth atau pelajar. Tapi puji Tuhan, pokoknya begini, kalau kita Tuhan taruh pasti bisa. Saya percaya bahwa begini. Dulu saya suka nyontek, saya pendeta. Nah, saya beritahu ya, saya lulus sekolah, itu bisa naik kelas, itu anugerah. Lalu saya kuliah dulu, saya terbalik dulu. Saya sekolah pendeta dulu, baru sekolah yang namanya sekuler dulu. Saya sekolah akunting. Nah, waktu saya jadi hamba Tuhan, saya beritahu sekali lagi buat teman-teman yang di sini. Saya beritahu saudara, ibu saya bilang begini, mami saya bilang begini, kamu kayak kakaknya dong, masuk ranking 1 sampai 5. Di kelas saya ada 40 murid dulu. Jadi mau masuk 15 besar aja udah puji Tuhan. Saya beritahu, saya ada cuma 15 besar. Tapi selalu saya bilang sama guru saya orang Batak, saya bilang gini, Pak, sama ada wali kelas saya dulu di PSKD, saya sekolah di PSKD. Saya bilang sama guru saya, wali kelas saya, ini
Bor Utara. Saya bilang begini, Inang, kasih naik dulu, karena kalau aku gak naik, Inang malu, bapakku kepala sidang, Inang. Kata ibu gurunya begini, gak ada urusannya. Kalau kau bodoh harus belajar. Makanya saya beritahu saudara di sini, yang bodoh harus belajar. Amin, amin. Tapi dengan baik-baik, Tuhan gak pernah beri kebodohan buat anda semua. Anda adalah generasi yang pintar. Bila kesebelahnya bilang begini, saya bukan orang bodoh, saya orang pintar. Dia. Nah, luar biasa, luar biasa. Amin, amin. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, saya ada dua di sini. Ada spanduknya ini, ada spanduknya ini. Yang spanduk di sini, yang nyanyi, yang khotbah itu biasa kita sama-sama. Untuk si khotbah dia nyanyi, Bapak Jonathan Prawira. Tadi saya udah pikir-pikir temanya mana ya? Karena saya berhadap begini terus, tapi benar juga nih bagus loh. Biarlah roh menyala-nyala. Amin. Waduh, makanya anak pelajar begini. Kan kita udah lama libur terus sekolah. Sekarang udah onsite. Nah, artinya begini, online itu gak bikin malas orang, tapi onsite itu juga gak bikin malas orang untuk belajar. Tapi Tuhan mengajak kita mudah-mudahan di Natal ini ya. Saya bilang saya melanggar sedikit temanya. Saya akan ambil bahwa Natal membawa perubahan besar. Amin. Natal itu membawa perubahan besar. Mari kita buka Roma 12 ayat 1 dan 2. Ayat ini sudah terbiasa. Roma 12. Saya jadi terikut dengan temanya Pak Gembala ini. Mari Bapak Ibu, teman-teman yang baik, mari kita baca Alkitab Roma 12 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan katakan begini. Karena itu, saudara-saudara, mari sama-sama 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Katakan amin. Nah, kalau kita lihat ayat di sini, perubahan yang Tuhan taruh di sini dari ayat ini, perubahan yang dialami itu diakui sadar atau tidak sadar dari ayat ini, bahwa Roh Kudus yang membawa perubahan di dalam kita. Amin. Roh Kudus yang membawa perubahan di dalam kita. Makanya dari ayat ini dia bilang begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh. Jadi begini, kalau teman-teman datang ke gereja mempersembahkan tubuh untuk nyanyi dan beribadah, tapi waktu teman-teman ada di sekolah, saudara ada di sekolah, itu juga mempersembahkan tubuh. Karena kenapa? Belajar juga itu ibadah. Amin. Makanya saya beritahu saudara, waktu begini, waktu Allah melalui belas kasihannya mengutus yang namanya untuk Yesus untuk menanggung hukuman atas dosa kita. Nah artinya begini, berita Natal adalah Immanuel. Immanuel adalah saudara dan saya. Dia adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan ada di sekitar kita. Makanya begini, saya beritahu sekali lagi, supaya hidup kita berubah dari ayat ini sepenuhnya, kita hanya perlu Yesus, karena Yesus sudah lahir, mati, bangkit buat kita. Amin. Nah, semua perubahan. Artinya begini, saya dulu pernah di rumah saya tampung banyak orang, dan saya bawa anak rohani saya di belakang dulu Inggris masih kenal. Dulu anak rohani saya masih zaman SMP, SMA. Lalu ada anak yang suka nyontek, sekarang udah gak nyontek. Dia belajar sampai jadi sarjana hukum, ada yang jadi S2. Nah, saya beritahu bahwa Tuhan bisa rubah generasi kita. Apalagi Tuhan bisa rubah Anda semua, karena Dia lahir buat Anda semua. Dia bisa rubah Anda. Karena begini saya beritahu, pelajar adalah begini, adalah orang-orang yang terpelajar, yang bisa merubah dan memberi pengaruh di sekolahnya. Anda semua adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mempengaruhi di sekolah Anda. Katakan amin. Itu penting. Karena kenapa? Saya beritahu saudara sekali lagi. Saya beritahu, kita bilang begini buat teman-teman, bahwa Dia gak pilih orang sembarangan. Tuhan kalau pilih orang gak sembarangan.
dengar baik-baik, saya tangkap dulu di blok yang berempat. Kelas berapa? Oke, mereka di papan depan. Saya mau tanya dulu, nama Maria, namanya Maria, luar biasa. Saya tanya sama Maria, Maria kelas 12, selama sekolah seminggu kemarin masih suka nyontek? Tidak. Oke, yang sebelah namanya siapa? Cynthia. Namanya bagus banget ya. Cynthia selama sekolah kemarin seminggu kemarin pernah nyontek? Dia pernah nyontek? Oke. Sama. Namanya bagus-bagus loh mereka bertempat di bulan Mes. Sarah selama kemarin pernah nyontek? Itu jawaban yang bagus. Sebenarnya seminggu kemarin gak belajar, makanya gak nyontek. Setuju juga dia belajar. Pernah saya tanya sama anak sekolah SMP, saya bilang begini, hei Dek, kamu nyontek ke sekolah? Maaf Om, lagi libur. Coba yang jawaban keren lagi libur. Lagi libur, mas kakak juga lagi libur. Pak Guru, gitu kan, lagi libur. Saya beritahu sekali lagi yang terakhir, siapa namanya? Siapa? Ini suami Bapak belajar. Saya belum biasa jadi mesti ini berinteraksi gitu. Namanya Giza. Kelas 11. Kapan terakhir kamu nyontek? Dengar ya, kapan dia nyontek? Dia bilang gak ingat. Nah sekarang saya bilang tema Natal saya apa dari perubahan yang besar. Nah saya percaya setelah Natal ini kamu kan libur nih ya. Nanti masuk tanggal berapa? 2 Januari. Punya komitmen nggak untuk tidak nyontek lagi? Itu namanya kepaksa. Harusnya coba ya saya ulang lagi. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kira-kira kamu yakin nggak bahwa kamu nggak bodoh? Berarti kan nyontek lagi dong. IPA IPS. Kamu SMK SMA? SMK. Ambil apa? Teknik komputer jaringan. Ntar dia teknik jaringan luar biasa. Ada guru nggak di sini? Pak Guru yang di belakang Pak Kepala dan pulang please. Ada muridnya nggak yang mana? Bu Tio, ini guru muridnya? Iya. Nah saya tanya, menurut kamu Bu Tio itu galak atau baik? Tegas, itu aja. Bu, berarti ibu harus tegas Bu supaya larang dia, supaya dia nyontek Bu gitu ya. Bagaimana? Pasti ibu itu. Kan? Saya tanya, kok guru apa? Si Mama. Pasti guru hal tidak juga kan? Hal ini ibu itu. Bu, ayo si makanya guru apa? Asima Junta Bu. Aku tahu sekali. Makanya begini, dengar ya. Orang Batak itu paling gampang usir setan. Oh iya, 2-3 orang berkumpul kalau ada orang Batak, iblis mati. Coba saya tanya, yang orang Batak angkat kanan. Pas sampai ini semua orang Batak, haleluya ya. Makasih sekali dulu, haleluya. Kalau tepuk tangan dulu orang Batak itu lagi. Luar biasa kalau ini Natal. Saya belum pernah dengar itu Natal itu semuanya 99% orang Batak. Berarti hal kita ya. Berarti nanti habis saya turun dari mimbar minta Ibu Langkis nyanyi. Hal kita heran dan besar. Ya kan kenapa? Itu hal kita kan itu aja. Poin yang pertama saya beritahu kenapa Yesus lahir. Karena dia mau lahir buat Anda dan saya supaya dia tebus Anda dari dosa dan saya. Amin. Amin. Yang kedua, kenapa
sabarnya dia udah enak di surga, supaya dia selamatkan Anda dan saya. Amin. Betul. Saya waktu sekolah kelas 3 itu lulus-lulusan, balik kelas saya buat buka ini. Dia bilang begini buat saya, kau dari 8 anak, bapakmu pendeta semua, kau gak akan lulus. Oh Tuhan Yesus, itu saya dulu dipukul papa saya punya nih bekas dipukul sama papa saya. Pokoknya orang Batak, orang Ngadu, orang Ambon, kalau dia belum bertobat tangannya suka pukul anak. Tapi di sini nggak ada, pokoknya nggak ada di daerah lain, ya, ya Pak Guru ya, itu aja, nggak ada. Mah, waktu dia bilang begini, kamu berlapan ini nggak akan lulus. Lalu saya bilang begini, Tuhan tolong saya, kalau saya pun pasti dipukul oleh ayah saya. Itu saya beritahu waktu Natal, bapak saya bilang begini, kalau sampai pun nggak naik kelas, jangan pulang ke rumah. Apa yang terjadi? Saya bilang ini Tuhan, saya harus berubah karena kau lahir buat saya. Papa saya cuma bilang begini, jangan bikin malu kamu anak pendeta. Permasalahannya jujur, kebanyakan yang nakal anak pendeta. Nah itu dia. Haleluya. Di sini ada anak pendeta. Yang bapaknya pendeta. Angkat tangan. Berdiri. Oh, pendeta boleh itu aja. Oh, baru apa? Oh, siang turun luar biasa. Dengar baik-baik ya. Waktu 2 minggu yang lalu saya korban ketemu opung-opung. Opung itu bilang begini buat saya, Pak Pandita. Orang Batak biasa bilang Pandita. Pak Pandita, pokoknya yang masuk surga lebih dulu itu orang Batak. Lalu saya bingung Pak Bupati. Dia bilang orang Batak lebih dulu masuk surga. Terus saya bilang buat opung, bagaimana mau masuk surga? Kalau di surga pasti gak mungkin bikin lampu tua, gitu aja. Biasanya banyak lampu tua di lampu, gitu aja. Dia bilang begini, kalau orang Batak, Pak, jujur, kalau sudah bertobat, iblis pun lari. Makanya saya beritahu, mulai sekarang begini satu, jangan pakai lagi. Cuma satu itu bapak yang mau ngambil, dia nggak sekolah coba yang mesti murid yang bilang. Coba yang pertama, jangan nyontek lagi. Tuhan, waktu kita bilang amin itu bahasa Yunani itu berani pasti loh. Jadi kalau kita ada janji harus pasti itu dia. Coba saya mau tanya yang bagian ini. Coba kau berdiri, nah berdiri. Kapan terakhir kau nyontek? Barusan. Oh Tuhan Yesus. Ini kalau khotbah Natal dengan anak pelajar harus begini Pak Gembala ya, Bapak-bapak ya. Ini bukan apa-apa. Soalnya saya udah lama tak terbiasa lagi khotbah buat anak pelajar gitu Pak. Itu aja. Perlu lagi, peduli pelajar. Oh perlu lagi. Saya beritahu buat Anda semua. Sekali lagi. Oke, saya tanya sama kamu berdiri. Berdiri. Kapan terakhir kamu nyontek? Bulan lalu. Kenapa saya suruh berdiri dia? Karena begini, Tuhan ajar kita kejujuran lebih penting. Karena kenapa? Kita kadang-kadang generasi kita yang takut untuk jujur. Saya beritahu, generasi kita ada generasi yang takut untuk jujur. Jujur ada sebuah ketakutan. Makanya saya beritahu sekali lagi, kamu jujur hari ini. Siapa namamu? Karen. Orang apa? Ambon. Kamu apa? Sorry? Eti. Oke. Ada apa di sini mau? Kau lahir di sini atau lahir apa? Di Jakarta. Jadi paling hebat. Orang Ambon kalau usia setan gue. Oh iya, itu lu usia setan itu terkini dalam nama Yesus. Iblis kalau itu sampai iblis sudah begini sudah keluar atau enggak sih begitu aja. Itu orang Ambon itu. Tapi kalau orang Batak kunci mati loh. Orang Batak tuh kalau pergi setan dia bilang begini, keluar iblis, habis. Dengar ya, begitu.
Kenapa Tuhan mau rubah Anda semua? Karena begini, Tuhan lagi ajar buat kita, gak sekedar nyanyi di gereja, tapi di sekolah juga harus bertanggung Tuhan. Kenapa saya bilang begitu, Pak Bu? Di rumah saya banyak, Pak, saya tampung. Dari rumah saya ada 3 anak dari Kalimantan, gak kenal dengan saya, anak sekolah. Di kalau saya 4, 3 orangnya ada tahu, semuanya bayar kamu. Yang 1 mamanya masih muslim, tinggal di rumah. Saya kasih sekolah, saya kasih kuliah, kasih makan, kasih hidup. 1 orang bapaknya itu mantan teroris, tapi dia bertobat. Saya bilang dengan mereka berempat. 1 orang pun di dalam rumah saya yang anak belajar, jangan coba-coba dari mana. Kalau bodoh belajar, karena Tuhan tidak pernah menciptakan bodoh. Yang kedua, belajar untuk jujur, karena kejujuran itu berhutang. Alkitab bilang begini, Amsal 24 ayat 20, orang yang dapat dipercaya pasti berkati. Amin. Jadi saya beritahu, kalau Anda pada nggak bisa, artinya ada yang nggak bisa, Anda harus ngomong sama Pak Guru atau Bu Guru, minta tolong. Nah, saya mau tanya di sini, siapa yang boleh mengulang list? Angkat tangan. Banyak ya. Tuhan Yesus. Nah, saya mau tanya dulu, yang pakai baju biru ini laki-laki, dia berdiri sini. Gimana Bapak? Gak, saya mau tanya sama kamu, bumlangkes baik atau tegas? Kalau udah kuda baik sekaligus bisa membawa semangat kuda. Dia memang dari dulu agak funky. Jadi kamu kalau panggil Mama Funky. Iya, ini pulang ke sini dari dulu funky dia baru udah. Nah, saya tanya sama kamu, pernah nggak kamu waktu kamu nggak bisa satu pelajaran, nggak bisa minta bicara sama dia untuk minta tolong? Jadi begini, waktu kamu ada satu pelajaran yang kamu nggak bisa, kamu bisa minta tolong sama dia, pernah? Gak pernah, karena itu bukan sesuai sama yang dia ajarkan. Tegas juga dia, kayak mereka juga tegas. Thank you man, keren banget gitu aja, keren banget, keren gitu aja. Kamu kelas berapa? Kelas 11. Orang apa? Makanya si marpau, jangan main makan marpau. Di mana ada marpau, semua Inggris lari. Luar biasa. Saya mau tanya kelas berapa? Kelas 11. Saya mau tanya, bisa nggak dari antara yang 7 ini semua kamu pengaruhi di sekolah? Yang baik. Kenapa? Masih susah. Jangan semua orang diajarkan baik di sini susah. Oke, saya mau beritahu ya, hari ini saya mau beritahu buat Anda semua anak pelajar. Saya pegang di pundaknya dia. Dia jujur. Saya kerja di Pekanbaru. Habis itu saya lari ke Batam, di Bilan depan. Ada berapa anak muda yang brutal kayak orang dulu. Ternyata kenapa? Dia rusak kasih sayang ayahnya. Tiba-tiba dia nggak bisa pengaruh. Lalu yang satu tiba-tiba masuk gereja, dia baru keluar dari penjara. Apa terjadi? Tuhan bilang begini, peluk dia. Saya nggak mau karena itu anak bau banget. Terus dia bilang peluk. Waktu saya peluk dia berdoa, saya berdoa. Ternyata anaknya pintar dan smart. Dan hari ini saya beritahu buat kamu. Kamu siapa namanya? Maxwell. Namanya Maxwell. Wow, good man. Kamu saya beritahu, kamu bisa jadi teladan. Kamu punya influence buat di sekolahmu. Dalam nama Yesus. Gak sembarangan loh saya ngomong, karena bukan apa-apa. Jujur saya beritahu kalau Anda semua. Saya terus terang, dari berapa puluh tahun saya sering dorong generasi muda, bahwa generasi muda sekarang adalah generasi seperti anak panah. Waktu dia empat busur yang tepat pada sasarannya. Itu kamu kalian jangan pernah minder, karena kenapa? Tuhan lahir untuk kamu. Kamu
Dengar baik-baik loh. Saya tidak badannya besar kayak kamu tinggi, tapi Tuhan bawa saya ke bangsa-bangsa untuk berbicara. Saya bawa ke bangsa-bangsa. Kemarin saya berkhotbah di mana semua jenderal-jenderal Indonesia yang pernah dirawat dan tidak, dan saya berkaca pada Tuhan dengan kasih, kemurahan Tuhan. Saya telah membaca buku loh, buku yang nama kamu Maxwell itu aja. Saya membaca buku, saya baca buku dimanapun, saya ke bangsa-bangsa, saya pergi ketemu sama orang-orangnya. Kamu harus bilang sama Tuhan, Tuhan, saya beritahu sama kamu, saya bisa bikin pengaruh di sekolah. Itu dia. Amin. Karena kenapa? Dia lahir buat Anda semua, dia punya pengaruh. Makanya begini, kalau Anda cuma sekolah, dengar baik-baik, saya sering bilang buat anak rohani saya, kalau kamu cuma mau pintar, kamu mau sekolah, cuma mau pintar naik kelas, ampunilah, bertobat. Karena kenapa? Kamu sekolah bukan hanya pintar, kamu harus jadi pengaruh di sekolah kamu. Kalau cuma pintar, orang kafir, orang yang tidak kenal Yesus juga mau pintar. Orang yang tidak kenal Yesus mau kaya. Tapi kita berbeda. Amin. Kita berbeda. Ya ampun, saya beritahu. Saya ini mentor artis-artis Indonesian Idol beberapa orang. Saya beritahu termasuk Joy Bobby. Saya pengaruhi mereka. Banyak yang datang ke saya dan katakan begini. Hey, come on. Ini generasimu. Ini pegang. Saya beritahu kota Jakarta, bangsa Indonesia butuh kalian. Ya. Malam hari ini saya beritahu, kebetulan itu saya pakai yang saya bukan tentang jalan, tentang Herodes tuh. Yang ini tentang apa? Biar roh menyala. Sebenarnya harus menyala. Makanya begini, kita cuma pintar di gereja tapi bodoh di sekolah. Harus pintar. Itu kata dulu. Harus pintar. Kamu harus pengaruh. Jadi pengaruh. Ya ampun, saya beritahu. Ini bukan ngomong kosong ya. Di 90% di pelayanan saya semua orang Batak. Tadi ulang 90% orang Batak. Aduh, Batak ada jalan sarjana S1, S2. Itu harus berubah. Saya beritahu, ini Natal eventnya begini. Ambil event ini dari Tuhan, saya berubah Tuhan. Event Natal ini adalah Tuhan yang memberikan saya jalan kasih karunia. Karena semua ini karena apa? Karena kasih karunia. Anugerah Tuhan. Tuhan gak bilang begini kamu bodoh, Tuhan bilang begini kamu pintar. Saya boleh ya banggakan tangan yang boleh pulang dari semua. Coba. SMK pada siapa ibu? SMA berapa? 114. Ya ampun, dulu saya ikut khotbah di Pak Guru. Saya ikut khotbah dulu SMA 80, 15, SMA 3 Jakarta, SKD, SMA 1. Saya ikut khotbah semua dulu. Ya, ini anak sekolah tuh jujur. Saya tuh bukan anak sekolah yang biasa tukang bolos gitu aja, ya tukang montek gitu aja. Akhirnya luar biasa. Seperti bapak ya, Pak jadi saya anaknya jadi sarjana yang di UNID ya. Luar biasa tuh. Coba ya, luar biasa. Yang kedua, saya bilang cinta Tuhan dan takut Tuhan. Amin. Harus cinta Tuhan, takut Tuhan. Waktu kalian takut Tuhan, cinta Tuhan. Begini, waktu mau nyontek, kalian bilang Tuhan, saya tidak diciptakan bodoh, tapi tolong saya supaya saya beri kepintaran. Amin. Beri kemampuan untuk pelajaran ini. Amin. Amin. Saya beritahu, tahun 2000 saya ngomong, pernah lihat tahu nggak? Coba buka Google. Nanti Natal kalau akan datang ya, boleh panggil Bu. Ada foto model Indonesia namanya Tracy Renita. Saya bukan bangga sama dia, karena kenapa? Dia lulusan SD, terus homeschooling. Tiba-tiba dia sekarang S2 Pak Gembala di sekolah kita orang Nobles di Amerika. Luar biasa. Dia foto-fotonya cuma jalan di catwalk. Itu dulu waktu tahun berapa di dalam mimbar begini, satu kali jalan begini aja tuh 50 juta di Amerika. Terus dia berubah, itu pintar, dibikin pengaruh. Coba aja, kalian buka Google, YouTube namanya Tracy Renita. Saya bukan bangga pada dia, tapi kenapa saya bangga? Karena kenapa? Dari foto model ubah-ubahkan. Karena dia dengar khotbah saya dari tahun 2000 dia bilang begini. Saya pernah tahun 2000 saya katakan begini. Tren akan habis, model akan habis, tapi Tuhan tidak pernah habis. Saya jadi pendeta umur 53 tahun, saya tetap aja funky saja. Keren saja, gak apa-apa. Ikut Tuhan katanya, ikut Tuhan orang tidak ikut Tuhan tetap luar biasa kok. Sekali lagi seorang lebih kalau kita cinta
cinta Tuhan, kita sayang Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, kayaknya kita norak kampungan terus ditinggalkan teman. Enggak kok. Sekarang ada dua. Saya pesan sebelum saya tutup khotbah. Yang pertama, Anda semua takut dan cinta Tuhan. Yang kedua, Anda harus pintar. Amin Pak Guru. Amin. Kalau orang cinta dan takut Tuhan lalu pintar, aduh, maafkan saya, kamu bisa dipengaruhi dengan saya. Orang mau apa? Saya anak kedua dari kedua bersaudara. Gak terlalu pintar, gak terlalu bodoh. Tapi puji Tuhan dulu sarjana. Kakak saya lebih pintar. Tapi hari-hari ini saya pengaruhi. Saya pergi bangsa-bangsa khotbah setiap hari minggu khotbah di dua orang di gereja-gereja besar, gereja kecil. Tapi itu dia. Itu karena anugerah Tuhan. Anda semua akan jadi itu. Amin. Amin. Siapa tahu mungkin waktu lulus dari sekolah SMK dan SMA Anda jadi apa? Tuh kayak kemarin saya khotbah di PLN Pusat Pronojoyo. Saya ketemu anak yang seperti Jonathan main keyboard tahun berapa Pak? 20 tahun lalu. Saya pernah katakan kamu akan jadi anak pintar dan di instansi itu, di institusi itu, kamu akan jadi kepala bagian. Sekarang dia kapan boleh PLN? Iya, marganya senang kosong, luar biasa, luar biasa. Lalu dia panggil saya lihat Pak Guru, dia mengingat dulu kamu pernah bicara sama saya 2 tahun 2000. Akhirnya sekarang saya jadi kabak PLN katanya. Dia kabak PLN di Lampung. Luar biasa. Makanya begini, jangan remehkan firman Tuhan. Kalau lagi ibadah, dengar firman Tuhan baik-baik. Lagi nyanyi untuk Tuhan, bukan buat yang siapa-siapa. Itu aja. Waktu di sekolah, saya beritahu sebelum masuk sekolah berdoa di kelas kamu minta tolong Tuhan. Makanya begini, kenapa dia lahir buat kita? Karena dia juru selamat buat kita. Amin. Berubah cara pandangannya. Ujian terakhir saya beritahu. Sekali lagi ini penting. Makanya kalau pulang lagi semangat saya diubahkan berarti tidak sama lagi dengan dunia, walaupun tinggal di dunia. Amin. Amin. Iblis suka bilang begini, kamu bodoh. Iblis suka bilang begini, kamu gak akan bisa. Dengar baik-baik, Tuhan bilang begini, kamu bisa. Amin. Kamu mampu. Amin. Saya juga anak yang gak diprediksikan sama papa mama saya. Tapi itulah Tuhan. Tuhan kalau pilih orang, panggil orang gak sembarangan. Amin Pak Tuhan. Amin. Jadi hari ini pesan saya, belajarlah bisa memilih mana kehendak Tuhan dan tidak. Amin. Amin. Dengar baik-baik loh. Ini Anda Natal di sini. Ini gak ada urusannya. Waktu Anda Natal kan Anda gak tanya begini. Ini kalian-kalian ini pelajar-pelajar kan di sekolah. Biasanya anak sekolah tanya begini, sekolah di mana? Betul loh. Iya, nggak tanya lagi Protestan atau Katolik ya. Gitu. Ini gereja mana? Enggak. Tapi puji Tuhan, luar biasa di Jakarta Utara ada gereja yang besar begini dipakai buat ini luar biasa. Luar biasa Pak Gembala, luar biasa. Jujur, dulu Pak, Bapak Gembala, aduh dulu Pak dulu saya khotbah maaf ya diundang Natal untuk Jakarta Utara. Yang pertama pernah bikin di GOR. Yang kedua itu khotbah itu anak pelajarnya banyak. Tapi maaf puji Tuhan, ini bisa berhasil loh nikmat. Dulu maaf ya Pak Gembala, saya khotbah tahu pakai gereja siapa, tempat siapa dulu buat Jakarta Utara. Maaf, dari saya khotbah dari awal 20 menit sampai celana dalam saya basah. Coba bayangkan, sampai celana dalam saya basah. Panasnya minta ampun dong. Panasnya minta ampun, panas. Semua buru-buru udah begini. Terus murid-muridnya keluar masuk begini. Saya tetap khotbah. Lalu pulang bilang begini, ada satu guru, Pak maafkan sama kami ya. Kami pakai tempat ini gak ada AC, gak ada apa-apa, gak apa-apa. Ini puji Tuhan. Kalau di neraka lebih panas. Makanya saya beritahu ya. Di neraka lebih panas itu aja. Di sini dingin itu aja. Makanya saya beritahu buat anak pelajar semua yang main musik single semua, saya beritahu jangan suang-suang kuku. Mau panas sekalian. Amin. Makanya sekali lagi pesan saya, Natal di tempat ini, pelajaran di tempat ini dan pas sekolah tetap berapi-api di dalam Tuhan. Amin. Bilang ke sebelahnya, saya sudah bertobat jadi bodoh.
Ingat ya, tanggal 12. Ini keren tuh tanggalnya. 12 2022. Tepuk tangan buat Tuhan. Hebat loh. Ini pelapis sama guru hebat banget, bikin tanggalnya keren banget. Keren. Keren ini kenapa? Ini jujur ya. Saya bilang keren, karena kenapa? Keren banget, susah banget nyari yang tempat lagi. Saya nyari kemana-mana sampai di jalan tol dibanjir juga kan itu aja sampai Tuhan. Waduh susah saya udah bikin itu aja. Karena jam 8 saya mau meeting dengan beberapa Tuhan Pak ya. Di Pulau Ris minta maaf, supaya bisa jalan ini kemarin. Saya mau meeting Pak, itu aja. Nah, tapi jujur hari ini kebanggaan buat saya diundang lagi buat anak pelajar. Karena udah lama Bapak. Iya, ya. Sekali lagi yang dikatakan itu mengerti keluarga saya yang dipanggil mengerti itu dia. Mari tepuk tangan buat Tuhan bersama-sama. Pesan saya, ini pesan. Boleh